Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dilimpahkan rezekinya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kisah yang sangat luar biasa ini, saya ingin menyapa kalian semua. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Tuliskan nama kalian dan asal kota, lalu ketik hadir. Saya ingin tahu seberapa jauh cerita ini sudah menemani hari-hari kalian. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah penuh pelajaran hidup di channel ini. Bayangkan, apa yang akan kalian lakukan jika di hari bahagia orang yang kalian sayangi, kalian justru dihina sebagai gembel di depan umum? Inilah yang dialami oleh Arga. Namun, di balik pakaian lusuhnya, ia menyimpan rahasia besar yang akan membuat semua orang bertekuk lutut. Penasaran bagaimana Arga membungkam kesombongan mereka? Mari kita mulai kisahnya. Matahari pagi itu bersinar cukup terik, menyinari sebuah gubuk kayu yang berdiri kepayahan di pinggiran kota yang berdebu. Di teras gubuk yang sempit, seorang pria bernama Arga tampak sibuk memilah-milah botol plastik dan tumpukan kardus bekas. Pakaiannya sangat tidak layak, sebuah kaos oblong yang sudah bolong di beberapa bagian serta celana kain yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam. Keringat bercucuran di pelipisnya, namun Arga tetap tersenyum tipis sambil terus bekerja. Siapapun yang melintas di depan gubuk itu pasti akan memalingkan muka karena menganggap Arga hanyalah seorang pemulung rendahan yang tidak memiliki masa depan. Namun, di balik penampilan yang sangat kotor itu, Arga memiliki sorot mata yang sangat tenang dan tajam, sebuah tatapan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Keheningan di depan gubuk itu pecah saat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar kayu yang sudah rapuh. Kehadiran mobil seharga miliaran rupiah itu tentu sangat kontras dengan pemandangan di sekitarnya. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pemuda tampan bernama Reno. Reno mengenakan setelan jas yang sangat rapi, sepatu kulit yang mengkilap, dan jam tangan bermerek. Ia berdiri sejenak, menatap nanar ke arah kakaknya yang sedang memegang botol plastik kotor. Ada rasa sesak yang luar biasa di dada Reno setiap kali melihat kondisi sang kakak. Ia tahu betul, segala kemewahan yang ia nikmati saat ini, jabatan direktur yang ia sandang, hingga pendidikan tingginya, semuanya adalah hasil keringat dan pengorbanan Arga yang rela berhenti sekolah demi membiayai Reno. Reno melangkah mendekat dengan perlahan, kakinya yang beralaskan sepatu mahal harus menginjak tanah becek di depan rumah Arga. "Mas Arga," panggil Reno dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan haru. Arga mendongak, wajahnya yang kusam seketika cerah melihat kehadiran adik kesayangannya. Ia segera meletakkan karung di tangannya dan mengusap tangannya ke celana agar sedikit lebih bersih sebelum menyambut Reno. Arga tersenyum lebar dan mengajak adiknya masuk ke dalam rumah yang hanya beralaskan semen kasar. Di dalam rumah itu, suasana sangat sunyi, hanya ada beberapa perabotan tua yang masih terawat. Arga segera mengambilkan segelas air putih untuk Reno, satu-satunya jamuan yang bisa ia berikan saat itu. Reno duduk di kursi kayu yang sudah goyang sambil memegang erat sebuah amplop berwarna emas yang terlihat sangat eksklusif. Ia menatap Arga dengan tatapan memohon. Reno kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Ia mengulurkan kartu undangan tunangan itu kepada Arga. Minggu depan adalah hari pertunangannya dengan Siska, seorang wanita dari keluarga pengusaha kaya di kota ini. Reno mengakui bahwa selama ini ia terpaksa menuruti keinginan Siska untuk merahasiakan latar belakang keluarganya. Siska yang sangat angkuh dan terobsesi dengan status sosial tidak tahu bahwa Reno memiliki seorang kakak yang hidup seperti ini. Reno merasa sangat berdosa karena seolah menyembunyikan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Namun di sisi lain ia juga terjepit oleh tekanan dari keluarga Siska. Arga menerima undangan itu dengan tangan yang kasar. Ia membaca nama Siska dan Reno yang tertera dengan tinta emas. Arga bertanya dengan sangat lembut, apakah Siska benar-benar wanita yang baik untuk Reno? Ia merasa khawatir jika adiknya salah memilih pendamping hidup. Reno hanya terdiam. Ia mencoba meyakinkan Arga bahwa Siska hanya sedikit keras kepala karena didikan orang tuanya yang serba mewah. Reno memohon dengan sangat agar Arga hadir di acara tersebut. Baginya, kehadiran Arga jauh lebih penting daripada restu siapapun di dunia ini. Reno ingin Arga melihat bahwa adik kecil yang dulu sering menangis karena lapar, kini sudah menjadi pria yang sukses. Arga juga teringat pada ibu mereka, Ibu Rahayu, yang saat ini tinggal bersama Reno di rumah yang lebih layak namun sering merasa kesepian karena Reno selalu sibuk bekerja. Arga sempat ragu. Ia bertanya apakah Reno tidak akan malu jika ia datang dengan kondisi seperti ini.
Arga mengatakan bahwa ia lebih suka tetap berada di balik layar sebagai pemulung daripada merusak reputasi Reno di depan calon mertuanya. Namun Reno bersikeras. Ia bahkan menawarkan untuk membelikan Arga jas paling mahal dan menyewa salon terbaik agar penampilan Arga berubah total. Mendengar tawaran itu, Arga justru tertawa kecil. Ia menolak bantuan Reno dan mengatakan bahwa jika ia datang, ia akan datang dengan caranya sendiri. Arga ingin melihat dengan matanya sendiri, apakah Siska adalah wanita yang tulus mencintai Reno atau hanya mencintai harta dan kedudukan yang dimiliki adiknya sekarang. Arga memiliki prinsip bahwa kasih sayang tidak boleh dibeli dengan penyamaran yang palsu, namun ia juga punya rencana lain. Sebelum Reno pamit pulang, ia menitipkan sejumlah uang dalam jumlah besar untuk Arga agar bisa digunakan untuk memperbaiki rumah atau membeli pakaian baru. Namun, setelah mobil Reno menghilang dari pandangan, Arga justru meletakkan uang itu di bawah bantal tanpa berniat menggunakannya. Ia kembali ke tumpukan kardusnya. Sebenarnya, Arga bukanlah sekadar pemulung biasa. Selama bertahun-tahun sambil memulung, Arga diam-diam mengelola sebuah perusahaan investasi besar yang ia bangun dari nol dengan kecerdasannya yang luar biasa. Ia hanya menggunakan identitas pemulung untuk tetap rendah hati dan menjauh dari hiruk-pikuk keserakahan dunia. Arga adalah pemilik asli dari Wijaya Group, perusahaan yang sebenarnya menjadi penyokong dana utama bagi bisnis keluarga Siska, namun tidak ada satupun orang yang tahu wajah sang pemilik aslinya. Malam harinya, Arga memandang undangan emas itu di bawah temaram lampu bohlam yang redup. Ia berbicara sendiri, membayangkan bagaimana reaksi orang-orang saat melihat seorang yang dianggap sampah masuk ke gedung paling mewah di kota ini. Arga tahu betul risiko yang akan ia hadapi. Ia tahu penghinaan macam apa yang akan dilontarkan oleh Siska dan keluarganya nanti. Namun, Arga sudah membulatkan tekad. Ia akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di pesta itu. Ia akan membuktikan bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian yang dikenakan, melainkan dari hati dan kejujuran. Arga menyimpan undangan itu baik-baik di dalam lemari tua, bersiap untuk menghadapi hari di mana kebenaran akan terungkap dan kesombongan akan diruntuhkan. Persiapan Arga bukan tentang jas mewah, melainkan tentang mental dan sebuah dokumen penting yang ia simpan di dalam sebuah tas lusuh. Di sisi lain, di rumah mewahnya, Siska sedang sibuk mempersiapkan pesta pertunangan yang paling megah. Ia berulang kali memperingatkan Reno agar tidak membawa orang-orang dari masa lalunya yang memalukan. Siska berkata kepada Reno bahwa ia hanya ingin dikelilingi oleh orang-orang berkelas. Reno hanya bisa terdiam mendengar ocehan calon istrinya itu. Hatinya hancur karena ia tahu betapa mulianya hati kakaknya dibandingkan kemewahan kosong yang dipuja Siska. Konflik batin ini terus menghantui Reno hingga hari pertunangan itu tiba. Sementara Arga di gubuknya sedang menyiapkan kado spesial yang dibungkus dengan kertas koran bekas. Sebuah kado yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Hari yang dinantikan oleh Siska akhirnya tiba. Di sebuah mensyahen megah milik keluarganya, kesibukan luar biasa terlihat sejak fajar menyingsing. Siska berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun pertunangan berwarna putih gading yang bertahtakan kristal Swarovski. Wajahnya yang cantik dipoles dengan riasan tebal yang sangat sempurna, namun sorot matanya tidak memancarkan kelembutan, melainkan ambisi dan keangkuhan yang nyata. Siska berulang kali memarahi para pelayan yang dianggapnya lambat dalam menata dekorasi bunga di ruang utama. Baginya, acara ini bukan sekadar pengikatan janji suci dengan Reno, melainkan ajang pamer kekuatan dan status sosial kepada kolega-kolega bisnis ayahnya. Siska ingin semua orang tahu bahwa ia telah mendapatkan pria sukses seperti Reno, dan ia tidak ingin ada satupun noda yang merusak kesempurnaan acara tersebut. Di tengah kesibukan itu, Reno datang menemui Siska dengan wajah yang tampak gelisah. Reno mencoba memberikan pengertian sekali lagi kepada Siska bahwa di acara sepenting ini, keluarga adalah segalanya. Reno ingin memastikan bahwa jika nanti keluarganya datang, Siska bisa menyambut mereka dengan tangan terbuka. Namun, baru saja Reno menyebut kata keluarga, Siska langsung memutar bola matanya dengan sinis. Siska mendekati Reno dan merapikan kerajas pria itu dengan gerakan yang kasar. Siska menegaskan dengan nada tinggi bahwa ia sudah sepakat dengan Reno untuk hanya mengundang tamu-tamu terhormat. Siska mengatakan dengan sangat jelas bahwa ia tidak sudi jika ada orang-orang dari kampung atau kerabat Reno yang berpenampilan kumuh datang dan merusak pemandangan di rumahnya yang mewah. Siska terus mengoceh tentang bagaimana ia telah menjaga nama baik keluarganya selama ini. Ia bercerita kepada Reno bahwa teman-temannya sesama sosialita akan hadir, dan ia tidak mau menjadi bahan tertawaan hanya karena ada tamu yang tidak tahu cara menggunakan sendok dan garpu dengan benar. Siska bahkan mengancam,
Jika ada orang asing yang terlihat mencurigakan atau berpakaian tidak layak berani menginjakan kaki di pelataran rumahnya, ia sendiri yang akan memerintahkan petugas keamanan untuk menyeret orang itu keluar tanpa ampun. Reno hanya bisa menghela napas panjang. Hatinya terasa perih mendengar kata-kata calon istrinya. Ia teringat pada Arga yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap di gubuknya. Reno merasa terjepit di antara rasa hormat kepada kakaknya dan rasa takut kehilangan Siska yang sangat ia cintai, meskipun sifat wanita itu sangat beracun. Tak lama kemudian, Ibu Rahayu masuk ke ruangan itu dengan langkah pelan. Ibu Rahayu mengenakan kebaya sederhana yang bersih, namun terlihat sangat kuno jika dibandingkan dengan kemewahan di ruangan tersebut. Melihat kehadiran calon mertuanya, Siska bahkan tidak beranjak dari kursinya untuk menyapa. Ia hanya melirik sekilas dengan tatapan merendahkan. Ibu Rahayu mencoba tersenyum dan mendekati Siska, bermaksud untuk memberikan sebuah bros peninggalan keluarga sebagai tanda restu. Namun, sebelum tangan Ibu Rahayu menyentuh kotak perhiasan itu, Siska sudah lebih dulu menghindar. Siska mengatakan bahwa ia sudah memiliki perhiasan dari desainer ternama dan tidak membutuhkan barang lama yang sudah berdebu. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Ibu Rahayu, namun wanita tua itu hanya diam dan menunduk, tidak ingin merusak kebahagiaan putranya. Reno yang melihat kejadian itu segera merangkul Ibu Rahayu dan membawanya duduk di sudut ruangan. Reno meminta maaf melalui tatapan matanya kepada sang ibu. Namun, Siska tidak berhenti di situ. Ia justru memanggil asisten pribadinya di depan Reno dan Ibu Rahayu, lalu memberikan instruksi ketat agar pintu gerbang dijaga lebih ketat dari biasanya. Siska menekankan bahwa instruksi ini berlaku terutama untuk orang-orang yang terlihat seperti peminta-minta atau gelandangan. Siska merasa curiga karena Reno belakangan ini sering pergi ke pinggiran kota secara diam-diam. Siska menuduh Reno masih menjalin hubungan dengan orang-orang miskin di masa lalunya yang menurutnya hanya akan menjadi parasit dalam kehidupan mereka setelah menikah nanti. Pertengkaran kecil pun terjadi antara Reno dan Siska. Reno mencoba membela bahwa tidak semua orang miskin adalah parasit, dan ada harga diri yang jauh lebih tinggi di balik kemiskinan tersebut. Siska tertawa meremehkan. Ia mengatakan bahwa di dunia ini, harga diri hanya dimiliki oleh mereka yang punya uang di bank dan koneksi di pemerintahan. Siska menantang Reno. Jika Reno memang berasal dari keluarga terpandang seperti yang selama ini ia ceritakan, maka Reno tidak perlu tersinggung dengan kata-katanya. Siska benar-benar menutup mata terhadap kenyataan bahwa pria di depannya bisa sukses karena pengorbanan seorang pemulung. Kesombongan Siska sudah mencapai puncaknya. Ia merasa berada di atas angin karena merasa ayahnya, Pak Broto, adalah pengusaha yang tidak terkalahkan di kota itu. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Arga sedang duduk di depan rumahnya yang sepi. Ia sudah mandi dengan air sumur yang dingin, namun ia tidak mengenakan setelan jas mewah yang dikirimkan Reno melalui kurir rahasia tadi pagi. Arga justru memilih untuk mengenakan kemeja kain tua yang warnanya sudah pudar dan celana bahan yang sudah agak mengecil. Ia menatap sebuah bungkusan yang dilapisi kertas koran di atas meja kayu. Bungkusan itu terlihat sangat tidak meyakinkan, namun di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa meruntuhkan seluruh gedung Menshahn milik keluarga Siska jika Arga mau. Arga menghela napas. Ia memikirkan Ibu Rahayu yang pasti sedang menahan malu karena ulah Siska. Arga tahu, kehadirannya nanti bukan sekadar untuk memenuhi undangan, melainkan untuk melindungi kehormatan ibu dan adiknya. Arga mulai berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum. Di sepanjang jalan, orang-orang melihatnya dengan tatapan aneh. Seorang pria dengan kemeja lusuh berjalan dengan tegap dan penuh percaya diri menuju kawasan elit adalah pemandangan yang langka. Arga tidak merasa malu sedikit pun. Di dalam benaknya, ia sedang memutar kembali semua hinaan yang pernah ia dengar selama ini. Ia ingin melihat sampai di mana batas kesombongan manusia bisa bertahan sebelum akhirnya dipatahkan oleh kenyataan. Arga tahu bahwa Siska telah menyiapkan sambutan khusus bagi siapapun yang tidak sesuai dengan standarnya. Namun Arga justru tersenyum tipis. Ia tidak sabar untuk melihat wajah Siska saat menyadari bahwa orang yang paling ia benci adalah orang yang sebenarnya memegang kendali atas nasib bisnis keluarganya. Di Menshahn, tamu-tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berderet di halaman yang luas. Siska berdiri di samping Reno di depan pintu masuk, menyalami setiap tamu dengan senyum palsu yang menawan. Ia merasa sangat bangga karena semua orang memuji kecantikan dan kekayaannya. Di saat yang sama, ia terus memantau gerbang depan melalui alat komunikasi di telinganya, memastikan tidak ada sampah yang lolos masuk ke pestanya. Siska benar-benar tidak menyadari bahwa di sebuah angkutan umum yang pengap,
Arga sedang bergerak menuju ke arahnya. Arga membawa sebuah rahasia besar yang akan meledak tepat di wajah Siska. Babak baru dari drama kehidupan ini segera dimulai, di mana sebuah pesta pertunangan yang megah akan berubah menjadi medan pertempuran harga diri yang sesungguhnya. Reno berkali-kali melihat ke arah jam tangannya. Hatinya berdegup kencang antara berharap Arga datang dan takut Arga akan dihina. Ibu Rahayu yang duduk di kursi tamu baris depan terus meremas tangannya sendiri. Ia merasa tidak nyaman berada di tengah kerumunan orang kaya yang membicarakan saham dan liburan ke luar negeri. Ibu Rahayu merindukan Arga. Ia ingin putra sulungnya itu ada di sampingnya untuk memberikan kekuatan. Siska yang melihat kegelisahan Ibu Rahayu hanya mendengus pelan. Ia menganggap calon mertuanya itu sangat kampungan dan tidak tahu cara membawa diri di acara formal. Siska sudah berjanji dalam hati, setelah ia resmi menikah dengan Reno nanti, ia akan menjauhkan Reno dari Ibu Rahayu dan semua kenangan masa lalu suaminya yang dianggapnya kumuh. Ia tidak tahu bahwa rencananya itu akan hancur berantakan hanya dalam hitungan jam. Pesta pertunangan di mensyahan keluarga Siska telah mencapai puncak keramaiannya. Denting gelas kristal dan suara tawa para sosialita memenuhi ruangan yang dihias dengan ribuan bunga lili putih segar. Di tengah kemewahan itu, Siska berdiri dengan dagu terangkat, menikmati setiap pujian yang dilontarkan oleh teman-temannya mengenai betapa serasinya ia dengan Reno. Namun, di balik senyum menawannya, mata Siska terus bergerak gelisah, memantau setiap sudut ruangan melalui pengawasan ketat para penjaga yang berdiri tegap di setiap pintu masuk. Ia telah memerintahkan kepala keamanan untuk tidak membiarkan siapapun yang tidak membawa undangan fisik, atau yang berpenampilan tidak sesuai standar masuk ke area mensyahan. Siska ingin memastikan bahwa malam ini adalah malam yang sempurna tanpa ada satupun gangguan dari dunia bawah yang ia benci. Di luar gerbang mensyahan yang menjulang tinggi, sebuah angkutan umum berhenti dengan suara mesin yang berisik. Arga turun dari kendaraan itu dengan tenang. Ia berdiri di depan gerbang besi yang besar, menatap ke arah lampu-lampu kristal yang berpijar dari kejauhan. Pakaiannya masih sama, kemeja kain tua yang warnanya sudah pudar dan celana bahan yang sudah agak mengecil. Di tangannya, ia memegang sebuah bungkusan yang dibungkus kertas koran bekas, diikat dengan tali rafia merah yang sudah kusam. Penampilan Arga benar-benar seperti seorang pengemis atau pemulung yang sedang tersesat di kawasan elit. Saat ia melangkah mendekati pos penjagaan, dua orang petugas keamanan dengan seragam lengkap langsung menghadangnya dengan wajah sangar. Mereka menatap Arga dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik yang sangat nyata. Salah satu penjaga membentak Arga, menanyakan apa urusan seorang gembel sepertinya berani mendekati area privat tersebut. Arga tidak terpancing emosi, ia justru menunjukkan kartu undangan berwarna emas yang diberikan Reno. Penjaga itu tertegun sejenak melihat undangan asli di tangan pria kumuh itu, namun mereka segera tertawa terbahak-bahak. Mereka menuduh Arga telah mencuri undangan itu dari tempat sampah atau menemukan milik tamu lain yang terjatuh. Arga bersikeras bahwa ia diundang secara pribadi oleh calon pengantin pria, namun penjaga itu justru mendorong bahu Arga hingga ia hampir terjatuh. Mereka mengancam akan memukul Arga jika ia tidak segera pergi. Keributan kecil di gerbang itu rupanya terdengar melalui radio komunikasi dan sampai ke telinga Siska yang saat itu sedang berada di dekat pintu utama. Siska yang merasa terusik langsung melangkah menuju teras mensyahan dengan langkah yang angkuh. Ia ingin melihat sendiri siapa yang berani membuat kegaduhan di hari bahagianya. Saat matanya menangkap sosok Arga yang berdiri di luar gerbang dengan bungkusan korannya, wajah Siska yang tadinya berseri seketika berubah menjadi sangat masam dan penuh kebencian. Ia berjalan mendekati gerbang dengan langkah cepat, diikuti oleh beberapa tamu yang penasaran. Siska memerintahkan penjaga untuk membiarkan Arga mendekat hanya sampai batas halaman, karena ia ingin menghina pria itu secara langsung agar semua orang tahu betapa rendahnya derajat orang yang mencoba mengacaukan acaranya. Reno yang melihat Siska keluar dengan wajah marah segera menyusul, dan jantungnya serasa berhenti saat melihat kakaknya berdiri di sana dengan penampilan yang sangat sederhana. Siska berdiri tepat di hadapan Arga, hanya terhalang oleh beberapa langkah pengawal. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah-olah bau badan Arga bisa merusak paru-parunya. Siska bertanya dengan nada yang sangat merendahkan, siapa yang telah memberikan izin kepada gembel udik ini untuk mendekati kediamannya? Ia menatap bungkusan koran di tangan Arga dan tertawa sinis, mengejek apakah itu adalah hadiah berupa sisa makanan atau sampah yang dikumpulkan dari jalanan. Para tamu yang ada di belakang Siska mulai berbisik-bisik. Beberapa di antaranya tertawa kecil melihat kontrasnya penampilan Arga dengan kemewahan di sekelilingnya. Siska merasa berada di atas angin.
Ia sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang mendengar betapa ia sangat jijik pada keberadaan Arga. Reno mencoba maju untuk merangkul Arga, namun Siska langsung menahan lengan Reno dengan kuat. Siska memperingatkan Reno agar tidak mengotori jas mahalnya dengan menyentuh orang seperti Arga. Reno mencoba menjelaskan bahwa Arga adalah tamu spesialnya, namun Siska justru memotong kalimat Reno dengan bentakan. Siska mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi sampah di tengah-tengah berlian. Ia bahkan menuduh Arga sengaja datang untuk memeras Reno atau mencari perhatian dari tamu-tamu kaya. Arga hanya diam. Ia menatap mata Siska dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Ketenangan Arga justru membuat Siska semakin meradang karena ia merasa dihina oleh sikap diam pria yang dianggapnya sampah tersebut. Siska merasa otoritasnya sedang diuji di depan banyak orang. Ibu Rahayu yang mendengar keributan dari dalam ruangan akhirnya keluar dengan langkah gemetar. Saat melihat Arga dipermalukan di depan umum, air mata Ibu Rahayu langsung jatuh. Ia ingin berlari memeluk putra sulungnya, namun Arga memberikan kode melalui tatapan matanya agar sang ibu tetap di tempatnya. Arga tidak ingin Ibu Rahayu ikut dihina oleh mulut berbisa Siska. Siska yang melihat Ibu Rahayu menangis justru semakin menjadi-jadi. Ia mengatakan kepada Ibu Rahayu bahwa mulai sekarang, ia harus belajar memilih siapa yang layak dianggap keluarga dan siapa yang harus dibuang ke tempat sampah. Siska benar-benar tidak memiliki empati sedikit pun. Egonya telah menutupi segala logika dan rasa kemanusiaan yang ia miliki. Di tengah penghinaan itu, Arga melangkah satu tindak ke depan, melampaui garis batas yang dilarang. Para pengawal segera bersiap untuk meringkusnya, namun Arga mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar mereka berhenti. Suara Arga yang berat dan berwibawa keluar untuk pertama kalinya. Ia mengatakan bahwa ia datang hanya untuk memenuhi janji pada adiknya dan mengantarkan kado yang sudah ia siapkan. Arga menantang Siska. Jika memang Siska merasa begitu kaya dan berkuasa, mengapa ia harus merasa takut dengan kehadiran seorang pria sederhana? Kalimat Arga membuat suasana menjadi hening sesaat. Siska merasa tertampar dengan ketenangan Arga. Ia berteriak keras memerintahkan penjaga untuk segera menyeret Arga keluar dari area mensyahen dan membuang bungkusan koran itu ke selokan. Pesta yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi tontonan drama yang memalukan. Siska terus berteriak histeris, memaki semua penjaga yang dianggapnya tidak becus bekerja. Ia bahkan mengancam akan memecat mereka semua jika Arga masih terlihat dalam waktu 1 menit ke depan. Namun, saat para pengawal baru saja hendak menyentuh lengan Arga, sebuah suara bariton yang sangat dikenal oleh Siska terdengar dari arah dalam mensyan. Itu adalah suara ayahnya, Pak Broto, yang baru saja keluar dari ruang kerja pribadinya setelah menyelesaikan pembicaraan telepon penting. Pak Broto bertanya apa yang sedang terjadi dan mengapa putri tunggalnya berteriak seperti orang kesurupan di depan para tamu kehormatan. Siska segera berlari ke arah ayahnya. Ia menunjuk ke arah Arga dengan penuh amarah. Ia mengadu kepada Pak Broto bahwa ada seorang pemulung gila yang mencoba masuk dan merusak acara pertunangannya. Siska meminta ayahnya untuk memanggil polisi agar Arga dijebloskan ke penjara atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Pak Broto menyipitkan matanya. Ia mencoba melihat siapa sosok pria yang dimaksud putrinya di tengah kegelapan halaman. Arga berdiri tegak di bawah sorotan lampu taman, membiarkan wajahnya terlihat jelas oleh Pak Broto. Saat mata Pak Broto akhirnya menangkap detail wajah Arga, seketika itu juga seluruh tubuh pria tua itu membeku. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena emosi berubah menjadi pucat pasi, seolah-olah ia baru saja melihat hantu di siang bolong. Tangan Pak Broto mulai gemetar. Ia mengabaikan celotehan Siska yang terus memintanya untuk mengusir Arga. Pak Broto melangkah maju dengan kaki yang terasa lemas, melewati Siska yang kebingungan. Semua tamu menahan napas. Mereka mengira Pak Broto akan memberikan pukulan atau makian yang lebih keras kepada Arga. Namun, kenyataannya jauh dari dugaan semua orang. Pak Broto terus berjalan mendekati Arga, dan saat ia sampai di depan pria yang berpakaian lusuh itu, Pak Broto justru menundukkan kepalanya sangat dalam. Suasana menjadi sunyi senyap, bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti berbunyi. Siska terbelalak, mulutnya menganga lebar melihat ayahnya sendiri menunjukkan sikap hormat yang luar biasa kepada orang yang baru saja ia hina sebagai gembel udik. Babak baru yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan tawa sinis Siska kini mulai digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Suasana di halaman mensyahen yang tadinya riuh dengan teriakan hinaan Siska seketika berubah menjadi senyap, seolah-olah waktu berhenti berputar. Para tamu undangan berdiri mematung dengan gelas sampanye yang masih tertahan di udara, menatap pemandangan yang sangat tidak masuk akal di depan mata mereka. Pak Broto, pengusaha besar yang dikenal keras dan tak kenal takut,
kini berdiri menunduk di hadapan seorang pria yang penampilannya lebih mirip gelandangan daripada tamu undangan. Siska yang tadinya berdiri tegak dengan penuh kemenangan, kini perlahan melangkah mundur dengan wajah yang mulai pucat. Ia mencoba memanggil ayahnya, mengira mungkin Pak Broto sedang kelelahan atau salah mengenali orang. Siska berteriak pelan bertanya mengapa ayahnya bersikap seperti itu kepada sampah jalanan. Namun Pak Broto justru membentak Siska dengan suara yang menggelegar, memerintahkannya untuk diam jika tidak ingin menghancurkan seluruh hidup mereka malam ini juga. Pak Broto kemudian melangkah lebih dekat ke arah Arga. Tangannya yang gemetar mencoba meraih tangan Arga untuk bersalaman. Namun Arga tetap bergeming dengan tangan yang masih memegang bungkusan koran lusuh itu. Dengan suara yang hampir berbisik namun terdengar jelas di tengah keheningan, Pak Broto menyapa Arga dengan sebutan Tuan Muda Wijaya. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong bagi Siska. Nama Wijaya adalah nama yang sangat sakral di dunia bisnis kota itu. Sebuah keluarga misterius yang memiliki hampir separuh aset penting di wilayah tersebut, dan menjadi investor tunggal yang menyelamatkan perusahaan Pak Broto dari kebangkrutan 2 tahun lalu. Siska menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menyangkal kenyataan. Ia berteriak histeris mengatakan bahwa ayahnya pasti sudah gila karena menyebut pemulung bau itu sebagai tuan muda. Namun, Arga hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat dingin hingga membuat bulu kuduk Pak Broto meremang. Arga menatap Pak Broto dengan tajam dan berkata bahwa ia tidak menyangka akan disambut dengan begitu meriah oleh putri sang pengusaha besar. Arga mengatakan bahwa niat awalnya datang hanya sebagai seorang kakak yang ingin melihat adiknya bahagia, namun sepertinya status sosial jauh lebih penting di rumah ini daripada ikatan persaudaraan. Pak Broto yang mendengar itu langsung berkeringat dingin. Ia tahu betul betapa bahayanya jika Arga merasa tersinggung. Dengan suara memohon, Pak Broto meminta Arga untuk masuk ke dalam ruangan VIP agar mereka bisa bicara secara pribadi, namun Arga menolak dengan tegas. Arga mengatakan bahwa ia sudah cukup merasa terhormat berada di luar gerbang sebagai gembel udik, sesuai dengan keinginan Siska. Siska yang merasa dipermalukan di depan teman-teman sosialitanya mencoba menarik lengan ayahnya. Ia masih belum percaya dan menuduh Arga hanyalah orang yang mirip atau penipu yang menggunakan nama besar Wijaya. Siska bahkan menantang Arga untuk membuktikan identitasnya jika benar ia adalah orang kaya. Melihat kelakuan putrinya yang semakin tidak terkendali, Pak Broto hampir saja melayangkan tamparan, namun Arga mengangkat tangannya untuk mencegah. Arga kemudian memberikan bungkusan koran di tangannya kepada Pak Broto. Dengan tangan gemetar, Pak Broto membuka bungkusan itu di depan semua orang. Isinya bukanlah sampah atau barang rongsokan, melainkan sebuah map kulit hitam yang sangat eksklusif. Di dalamnya terdapat dokumen kepemilikan saham mayoritas atas gedung Menshahan tersebut, dan sertifikat tanah seluas puluhan hektar yang di atasnya berdiri seluruh pabrik milik keluarga Pak Broto. Bukan hanya itu, di balik dokumen tersebut terselip sebuah cek bank internasional dengan angka yang membuat siapapun yang melihatnya akan sesak napas. Arga menjelaskan dengan nada datar bahwa itu adalah kado yang tadinya ingin ia berikan kepada Reno sebagai modal membangun rumah tangga. Namun, Arga melanjutkan, setelah melihat bagaimana Siska memperlakukan ibu dan dirinya, ia merasa kado itu terlalu berharga untuk jatuh ke tangan wanita yang tidak memiliki adab. Reno yang berdiri di samping Ibu Rahayu, hanya bisa terdiam dengan air mata yang mulai mengalir. Ia tahu kakaknya kaya, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa kakaknya adalah penguasa bisnis yang selama ini ditakuti oleh calon mertuanya sendiri. Reno merasa sangat bodoh karena selama ini membiarkan kakaknya hidup menderita dalam penyamaran demi membiayai ambisinya. Siska jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Wajahnya yang cantik kini terlihat sangat menyedihkan karena riasannya mulai luntur oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Ia melihat ayahnya bersujud di depan Arga, memohon ampunan atas kelancangan putrinya. Pak Broto tahu, dengan satu jentikan jari Arga, seluruh kekayaannya bisa musnah dalam semalam dan mereka akan benar-benar menjadi gembel seperti yang dituduhkan Siska pada Arga. Para tamu undangan yang tadinya ikut menertawakan Arga kini perlahan mulai menjauh. Takut jika mereka juga akan terkena imbas dari kemarahan sang Tuan Muda Wijaya. Mereka yang tadi menutup hidung kini menatap Arga dengan tatapan penuh hormat dan ketakutan. Sebuah perubahan sikap yang sangat munafik di mata Arga. Arga melangkah mendekati Siska yang masih terduduk lemas. Ia menundukkan badannya sedikit agar matanya sejajar dengan mata Siska yang penuh ketakutan. Arga bertanya dengan suara rendah, apakah Siska masih ingin memanggil keamanan untuk menyeretnya keluar? Siska tidak bisa menjawab, lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya tercekat. Arga kemudian berdiri tegak dan menatap ke arah Reno dan Ibu Rahayu. Ia mengatakan bahwa pesta ini sudah berakhir bagi mereka.
Arga meminta Reno untuk segera membawa Ibu Rahayu pergi dari tempat itu karena suasana di sana sudah terlalu kotor oleh kesombongan. Reno tanpa ragu sedikitpun langsung menghampiri Ibu Rahayu. Ia melepaskan pin bunga tunangan dari jasnya dan meletakkannya begitu saja di lantai. Sebuah simbol bahwa ia tidak lagi menginginkan hubungan dengan Siska. Melihat Reno akan pergi, Siska mencoba meraih kaki Reno dan memohon agar Reno tidak meninggalkannya. Siska berjanji akan berubah dan meminta maaf kepada Arga serta Ibu Rahayu. Namun, Arga segera menyela dengan mengatakan bahwa permintaan maaf yang lahir dari ketakutan akan kehilangan harta bukanlah permintaan maaf yang tulus. Arga mengambil kembali map hitamnya dari tangan Pak Broto, namun ia meninggalkan cek kosong yang sudah dibatalkan di atas meja sebagai penghinaan terakhir. Ia ingin Pak Broto dan Siska merasakan bagaimana rasanya melihat harapan besar yang kemudian sirna dalam sekejap, persis seperti cara Siska menghina harga diri orang lain tanpa memikirkan perasaan mereka. Suasana pesta benar-benar hancur berantakan. Pak Broto terus memaki Siska karena telah menghancurkan kerja kerasnya selama puluhan tahun hanya karena egonya yang setinggi langit. Sementara itu, Arga, Reno, dan Ibu Rahayu berjalan keluar dari halaman Menshahen dengan kepala tegak. Arga merangkul bahu adiknya dan mencium tangan ibunya. Mereka berjalan menuju jalan raya tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Arga tidak butuh pengakuan dari orang-orang seperti Siska, namun ia perlu memastikan bahwa adiknya tidak akan menghabiskan sisa hidupnya dengan wanita yang hanya melihat manusia dari penampilannya saja. Di kejauhan, suara tangisan histeris Siska masih terdengar, namun hal itu tidak lagi berpengaruh bagi Arga. Malam itu menjadi malam yang paling tak terlupakan bagi seluruh kalangan atas di kota tersebut. Berita tentang Tuan Muda Wijaya yang menyamar menjadi pemulung dan menghancurkan pesta pertunangan keluarga Broto menyebar lebih cepat dari api yang membakar jerami. Arga tahu bahwa setelah ini identitasnya mungkin tidak akan menjadi rahasia lagi, namun ia tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah kehormatan Ibu Rahayu telah kembali dan Reno telah selamat dari jurang pernikahan yang salah. Saat mereka masuk ke dalam sebuah mobil mewah yang sudah menunggu di ujung jalan, Arga menatap ke arah langit malam yang cerah. Ia tahu bahwa ini barulah permulaan dari babak baru kehidupan mereka, di mana ia tidak perlu lagi bersembunyi di balik tumpukan kardus bekas. Siska berdiri dengan wajah memerah, matanya melotot tajam ke arah Arga yang masih berdiri tenang di hadapannya. Ia merasa harga dirinya sebagai putri pengusaha kaya jatuh di hadapan teman-teman sosialitanya, hanya karena keberadaan seorang pria lusuh yang mengaku sebagai kakak Reno. Siska kembali berteriak, suaranya melengking tinggi memenuhi halaman Menshahen yang luas itu, bertanya sekali lagi siapa yang memberikan izin kepada gembel menjijikan ini untuk menginjakan kaki di atas rumput mahalnya. Ia memaki para pengawal yang dianggapnya tidak becus karena membiarkan seorang pemulung lolos, hingga ke depan pelaminan pertunangannya. Siska bahkan dengan sengaja menendang bungkusan koran yang dibawa Arga hingga bungkusan itu terlempar ke tanah yang becek akibat sisa air penyiram taman. Siska tertawa sinis sambil mengatakan bahwa sampah seharusnya berada di tempat sampah, bukan di pesta kalangan atas yang dihadiri para pejabat dan pengusaha. Melihat kado kakaknya ditendang, Reno ingin maju dan membela, namun Arga menahan lengan adiknya dengan sangat kuat. Arga memberikan kode lewat tatapan matanya agar Reno tetap tenang. Di sisi lain, Ibu Rahayu hanya bisa terisak, menutupi wajahnya dengan selendang karena merasa sangat terhina melihat putra sulungnya diperlakukan lebih rendah daripada binatang oleh calon menantunya sendiri. Siska yang melihat Ibu Rahayu menangis bukannya merasa iba, malah semakin menjadi-jadi. Ia mengatakan kepada Reno bahwa jika Reno tidak segera mengusir kakaknya, maka Siska akan membatalkan pertunangan itu saat itu juga dan menuntut keluarga Reno atas penipuan status sosial. Siska merasa sangat yakin bahwa tanpa dirinya dan kekayaan ayahnya, Reno dan keluarganya tidak akan bisa hidup layak di kota besar ini. Keributan itu akhirnya memancing keluar Pak Broto, ayah Siska, yang sedang menjamu tamu-tamu penting di dalam ruangan utama. Pak Broto berjalan dengan langkah berwibawa, mengenakan jas sutra yang sangat mahal. Ia bertanya dengan nada keras apa yang menyebabkan putrinya berteriak seperti orang kesurupan di malam yang seharusnya penuh sukacita ini. Siska segera berlari memeluk ayahnya, menunjuk-nunjuk Arga dengan jari yang gemetar karena amarah. Siska mengadu bahwa Reno membawa kakaknya yang seorang pemulung untuk mempermalukan keluarga mereka. Siska meminta ayahnya untuk segera memanggil polisi agar Arga diseret ke penjara karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan melakukan percobaan pemerasan. Siska terus saja bicara tanpa henti, memanasi suasana agar ayahnya melakukan tindakan kekerasan pada Arga. Pak Broto menyipitkan matanya. Ia melangkah mendekati Arga dengan wajah yang penuh penghinaan.
Ia sudah bersiap untuk mengeluarkan kata-kata makian, namun saat jarak mereka hanya tinggal 1 meter, Pak Broto tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menatap wajah Arga dengan sangat teliti di bawah sorotan lampu taman yang terang. Arga hanya berdiri tegak, tangannya bersedekap di dada, dan matanya menatap langsung ke dalam mata Pak Broto dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh wibawa. Tatapan itu bukan tatapan seorang pemulung yang ketakutan, melainkan tatapan seorang penguasa yang sedang melihat bawahannya melakukan kesalahan fatal. Seketika, raut wajah Pak Broto yang tadinya merah padam berubah menjadi pucat pasi. Tangannya yang tadinya menunjuk Arga perlahan-lahan mulai gemetar hebat. Siska yang tidak menyadari perubahan wajah ayahnya terus saja mendesak agar pengawal segera memukul Arga. Namun, tiba-tiba Pak Broto justru berbalik dan melayangkan sebuah tamparan keras ke pipi Siska. Suasana yang tadinya bising oleh teriakan Siska seketika menjadi sunyi senyap. Semua tamu undangan terbelalak tidak percaya, termasuk Reno dan Ibu Rahayu. Siska memegang pipinya yang panas, menatap ayahnya dengan tatapan kosong dan bertanya mengapa ayahnya malah memukulnya. Pak Broto tidak menjawab pertanyaan putrinya, ia justru menjatuhkan dirinya, bersujud di depan kaki Arga yang hanya beralaskan sandal jepit yang sudah tipis. Pak Broto memohon ampun dengan suara yang gemetar. Ia memanggil Arga dengan sebutan, Tuan Besar Wijaya. Nama itu seketika membuat seluruh orang di tempat itu berbisik-bisik ketakutan. Bagi kalangan pengusaha, nama Wijaya adalah nama yang sangat keramat. Mereka adalah pemilik saham terbesar di hampir seluruh perusahaan di kota itu, termasuk perusahaan Pak Broto yang sebenarnya sedang diambang kehancuran dan hanya bertahan karena suntikan dana dari keluarga Wijaya. Siska yang mendengar ayahnya menyebut nama itu langsung jatuh terduduk di lantai. Ia mencoba menyangkal, mengatakan bahwa ayahnya pasti salah mengenali orang, karena tidak mungkin pemilik kekayaan triliunan rupiah mau hidup sebagai pemulung yang kotor. Namun Pak Broto membentak Siska, menyuruhnya untuk diam dan ikut bersujud jika tidak ingin melihat seluruh keluarga mereka tidur di kolong jembatan besok pagi. Pak Broto tahu betul bahwa Arga adalah putra mahkota keluarga Wijaya yang memang dikenal sangat suka menyamar untuk memantau perilaku rekan bisnisnya. Arga perlahan membungkuk, mengambil bungkusan koran yang tadi ditendang oleh Siska. Ia membersihkan tanah yang menempel di bungkusan itu dengan kain bajunya sendiri. Arga kemudian berkata dengan suara yang pelan namun sangat tajam, bahwa ia datang ke sini membawa restu dan sebuah kado berharga sebagai tanda terima kasih karena Siska telah mau menerima adiknya yang hanya seorang yatim piatu. Namun, Arga melanjutkan, ia baru saja menyadari bahwa berlian tidak akan pernah cocok jika disandingkan dengan batu kali yang beracun. Arga membuka sedikit bungkusan koran itu, memperlihatkan sebuah map kulit hitam yang berisi surat pengambil alihan seluruh aset perusahaan Pak Broto yang selama ini diagunkan kepada keluarga Wijaya. Arga mengatakan bahwa malam ini, ia tidak hanya akan membatalkan kado untuk adiknya, tetapi juga akan menarik seluruh dukungan finansial yang selama ini dinikmati keluarga Siska. Wajah Siska kini benar-benar hancur. Ia melihat teman-teman sosialitanya mulai menjauh dan menatapnya dengan pandangan jijik, persis seperti tatapannya pada Arga tadi. Ia mencoba merangkak mendekati kaki Arga untuk meminta maaf. Namun Arga melangkah mundur dengan jijik. Arga mengatakan bahwa harga diri Ibu Rahayu tidak bisa dibeli dengan permohonan maaf yang terlambat. Arga kemudian menoleh ke arah Reno, dan bertanya apakah adiknya masih ingin melanjutkan pertunangan dengan wanita yang telah menghina kakak dan ibunya. Reno dengan tegas melepas cincin pertunangan di jarinya dan melemparkannya ke arah Siska. Reno mengatakan bahwa ia lebih memilih hidup melarat bersama kakaknya daripada hidup mewah bersama wanita yang tidak memiliki hati nurani. Pak Broto terus memohon. Ia bahkan menjanjikan akan memberikan seluruh hartanya asal Arga tidak mencabut modal perusahaannya. Namun Arga hanya tersenyum dingin. Ia mengatakan bahwa kesombongan harus dibayar dengan harga yang mahal. Arga meminta Reno untuk segera membawa Ibu Rahayu keluar dari tempat itu. Mereka bertiga berjalan keluar melewati kerumunan tamu yang kini menunduk hormat saat Arga melintas. Siska yang tadinya menjadi ratu di pesta itu kini hanya bisa menangis histeris di atas tanah becek, meratapi kehancuran masa depannya yang hilang hanya dalam hitungan menit karena mulutnya sendiri. Pesta yang seharusnya menjadi ajang pamer kekayaan kini berubah menjadi pemakaman bagi kejayaan keluarga Pak Broto. Arga merangkul Ibu Rahayu dan Reno saat mereka sampai di gerbang luar. Di sana, sudah berderet 10 mobil mewah dengan pengawalan ketat yang sudah menunggu sejak tadi. Arga membukakan pintu mobil untuk ibunya dengan penuh hormat. Sebelum masuk, ia menatap kembali ke arah mensyahan megah itu dan berkata dalam hati bahwa keadilan baru saja dimulai. Ia tidak akan membiarkan siapapun lagi merendahkan keluarganya hanya karena penampilan luar. Malam itu,
Rahasia Arga sebagai sang penguasa bisnis akhirnya terungkap. Namun ia merasa jauh lebih lega karena ia tidak perlu lagi melihat adiknya terjebak dalam cinta yang salah. Mereka meninggalkan tempat itu, menuju rumah yang sesungguhnya, meninggalkan Siska yang terus berteriak memanggil nama Reno di tengah kegelapan malam. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi Siska kini berubah menjadi mimpi buruk yang paling kelam di dalam hidupnya. Setelah kepergian Arga, Reno, dan Ibu Rahayu dengan iring-iringan mobil mewah yang membelah kegelapan malam, suasana di Menshahen Pak Broto menjadi sangat mencekam. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah pengusaha yang sangat bergantung pada koneksi, satu persatu mulai meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Mereka tidak ingin terlihat berlama-lama di rumah seseorang yang baru saja menyinggung keluarga Wijaya, sang penguasa ekonomi kota tersebut. Siska masih terduduk lemas di atas rumput taman yang basah. Gaun mahalnya kini kotor terkena noda tanah dan sisa injakan kaki para pengawal. Ia menatap kosong ke arah gerbang, berharap Reno akan kembali dan mengatakan bahwa ini semua hanyalah lelucon. Namun yang ia dengar hanyalah suara napas ayahnya yang memburu karena amarah yang memuncak. Pak Broto berdiri di hadapan putrinya dengan tubuh yang masih bergetar hebat. Matanya memerah menatap Siska yang tampak sangat menyedihkan. Tanpa sepatah kata pun, Pak Broto menyeret Siska masuk ke dalam rumah dan menghempaskannya ke atas sofa ruang tamu. Ia kemudian mulai membanting vas bunga dan barang-barang mewah di sekitarnya, untuk meluapkan rasa frustrasinya. Pak Broto berteriak histeris, mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, semua aset mereka akan dibekukan oleh pihak bank atas perintah keluarga Wijaya. Ia memaki Siska, menyebut putrinya itu sebagai pembawa sial yang telah menghancurkan kerajaan bisnis yang ia bangun dengan darah dan air mata selama puluhan tahun. Siska hanya bisa menangis sesenggukan. Ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu jika Arga adalah sosok yang begitu berkuasa, namun alasan itu justru membuat Pak Broto semakin murka. Di sisi lain kota, di sebuah kediaman megah yang jauh lebih luas dan mewah daripada Menshahen Pak Broto, Arga duduk dengan tenang di ruang kerjanya. Ia sudah berganti pakaian dengan jubah tidur berbahan sutra, namun raut wajahnya tetap dingin. Reno datang menghampirinya dengan langkah ragu-ragu. Reno duduk di hadapan kakaknya dan menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Reno meminta maaf karena selama ini ia terlalu buta oleh cinta hingga tidak menyadari betapa busuknya hati Siska. Dan ia juga meminta maaf karena merasa telah membiarkan kakaknya hidup dalam penyamaran yang melelahkan demi membiayai kehidupannya. Arga menatap adiknya dengan lembut. Ia menuangkan teh hangat ke dalam cangkir Reno, dan mengatakan bahwa ia melakukan semua itu bukan karena terpaksa, melainkan untuk memastikan bahwa Reno tumbuh menjadi pria yang mandiri tanpa bayang-bayang kekayaan keluarga. Arga menjelaskan kepada Reno bahwa penyamarannya sebagai pemulung adalah ujian terakhir bagi orang-orang di sekitar Reno. Ia ingin tahu siapa yang akan tetap berdiri di samping adiknya saat mereka dianggap tidak punya apa-apa. Arga mengaku kecewa karena Reno hampir saja terjebak dengan wanita yang hanya memuja harta. Namun ia lega karena kebenaran terungkap sebelum janji suci diucapkan di depan penghulu. Tak lama kemudian, Ibu Rahayu masuk ke ruangan itu. Ibu Rahayu tampak jauh lebih segar dan anggun dengan pakaian yang layak, namun matanya masih menyiratkan kesedihan. Ibu Rahayu duduk di samping Reno dan membelai rambut putra bungsunya itu. Ibu Rahayu berpesan agar Reno tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, karena Tuhan telah menyelamatkannya dari penderitaan yang lebih besar di masa depan. Namun, ketenangan di rumah Arga terusik ketika asisten pribadi Arga masuk dan melaporkan bahwa Pak Broto beserta Siska sedang berlutut di depan gerbang utama rumah mereka. Mereka memohon untuk bertemu dan meminta maaf secara langsung. Arga hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Ia memerintahkan asistennya untuk membiarkan mereka tetap di sana di bawah guyuran hujan yang mulai turun dengan deras. Arga ingin Siska merasakan apa yang ia rasakan saat berdiri di luar gerbang Menshahen tadi, dihina dan dianggap tidak ada. Reno sempat merasa iba, namun ia teringat bagaimana Siska menghina Ibu Rahayu di depan umum, dan seketika itu juga rasa kasihannya berubah menjadi ketegasan. Reno setuju dengan keputusan kakaknya untuk membiarkan mereka menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Di depan gerbang, Siska menangis histeris sambil memeluk kaki ayahnya. Air hujan membasahi seluruh tubuh mereka, membuat riasan Siska benar-benar hilang dan ia tampak sangat kuyu. Siska berteriak memanggil nama Reno, memohon agar Reno keluar dan menemuinya. Ia berjanji akan menjadi istri yang baik dan akan mengabdi pada Ibu Rahayu selamanya asalkan keluarga mereka tidak dihancurkan. Namun, gerbang besi yang menjulang tinggi itu tetap tertutup rapat. Pak Broto yang biasanya sangat angkuh kini hanya bisa menunduk pasrah.
Ia tahu bahwa harga diri yang ia agung-agungkan selama ini telah musnah dalam semalam. Ia menyesali cara didiknya yang terlalu memanjakan Siska hingga putrinya tumbuh menjadi manusia yang tidak memiliki adab kepada orang lain. Beberapa jam berlalu, hujan mulai mereda namun hawa dingin masih menusuk tulang. Arga akhirnya keluar menemui mereka, namun ia tidak sendirian. Ia didampingi oleh beberapa pengacara perusahaan dan sejumlah pengawal. Arga berdiri di balik gerbang tanpa membukanya. Ia menatap Pak Broto dan Siska dengan pandangan yang datar. Arga mengatakan bahwa urusan mereka sudah selesai. Ia sudah menandatangani dokumen pencabutan seluruh investasi di perusahaan Pak Broto. Arga juga menekankan bahwa mulai besok, semua fasilitas mewah yang digunakan Siska, termasuk mobil dan kartu kredit, akan ditarik oleh pihak bank karena hutang perusahaan yang tidak lagi memiliki penjamin. Siska memohon dengan sangat. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Reno dengan tulus. Namun Arga langsung memotong pembicaraannya dengan sangat tajam. Arga menyatakan bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah menghina keluarga pasangan. Arga mengingatkan Siska tentang kata-katanya yang menyebut Arga sebagai sampah dan gembel udik. Arga berkata bahwa jika ia adalah sampah, maka Siska tidak seharusnya memohon kepada sampah untuk menyelamatkan hidupnya. Kalimat itu benar-benar membungkam Siska. Ia merasa sangat malu dan terhina oleh kata-katanya sendiri yang kini berbalik menyerangnya. Arga kemudian memberikan sebuah bungkusan kecil kepada Pak Broto. Saat dibuka, isinya adalah sejumlah uang tunai yang cukup untuk mereka menyewa rumah sederhana di pinggiran kota selama beberapa bulan. Arga mengatakan bahwa itu adalah sedekah dari seorang pemulung, agar mereka tidak benar-benar mati kelaparan di jalanan. Setelah memberikan uang itu, Arga berbalik badan tanpa mendengarkan permohonan mereka lagi. Ia meminta pengawal untuk mengusir mereka dari area perumahan elit tersebut karena kehadiran mereka dianggap mengganggu ketenangan. Pak Broto hanya bisa terduduk lemas di aspal yang basah, sementara Siska terus meratapi nasibnya. Mereka yang tadinya merasa berada di puncak dunia, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka telah jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Siska melihat ke arah balkon rumah mewah itu dan melihat bayangan Reno yang berdiri menatapnya dari kejauhan. Namun Reno segera menutup gorden kamarnya, menandakan bahwa pintu hatinya telah tertutup rapat untuk wanita sombong itu. Malam itu berakhir dengan kehampaan bagi keluarga Pak Broto. Mereka terpaksa pulang dengan taksi online karena mobil mewah mereka sudah disita oleh penagih utang yang sudah menunggu di rumah mereka. Siska menyadari bahwa kecantikan dan status sosialnya tidak ada artinya jika ia tidak memiliki hati yang baik. Sementara itu, di dalam rumahnya, Arga mengajak Ibu Rahayu dan Reno untuk makan malam bersama dengan menu sederhana yang dimasak sendiri oleh Ibu Rahayu. Meskipun mereka berada di rumah yang sangat mewah, kehangatan yang mereka rasakan tetap sama seperti saat mereka berada di gubuk dulu. Arga berjanji bahwa mulai besok, ia akan membantu Reno untuk membangun bisnisnya sendiri dari nol, agar Reno benar-benar mengerti arti perjuangan yang sesungguhnya. Pagi hari setelah kejadian badai di depan gerbang rumah Arga, suasana kota terasa berbeda bagi keluarga Pak Broto. Siska terbangun di dalam kamarnya yang luas, namun ia tidak lagi disambut oleh aroma kopi mahal atau pelayan yang membantunya bersiap-siap. Sebaliknya, ia dibangunkan oleh suara gaduh dari ruang tamu. Ketika ia turun dengan mata yang sembab, Siska melihat beberapa orang pria berjas hitam sedang menempeli stempel penyitaan pada setiap barang mewah di rumahnya. Mulai dari lukisan mahal, Gucci antik, hingga piano grand miliknya tak luput dari pengawasan petugas bank. Pak Broto duduk di sudut ruangan dengan rambut yang acak-acakan. Ia tampak seperti pria yang kehilangan jiwanya dalam semalam. Segala upaya untuk menghubungi kolega bisnisnya berujung sia-sia. Berita mengenai kemarahan Tuan Muda Wijaya telah membuat Pak Broto menjadi sosok yang paling dihindari di seluruh penjuru kota. Siska mencoba berteriak dan mengusir para petugas itu, namun salah seorang petugas dengan dingin memberikan surat resmi yang menyatakan bahwa seluruh aset keluarga Broto telah dialihkan sebagai jaminan hutang yang kini jatuh tempo karena dicabutnya garansi dari Wijaya Group. Siska menangis histeris. Ia meratapi nasibnya yang harus kehilangan segala kemewahan yang selama ini ia banggakan. Di saat itulah, ia teringat kembali pada bungkusan uang pemberian Arga semalam yang ia anggap sebagai penghinaan. Dengan rasa malu yang luar biasa, Siska terpaksa mencari uang itu di dalam tas ayahnya, karena saat ini mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk sekadar memesan sarapan. Kesombongan yang selama ini setinggi langit, kini perlahan-lahan mulai runtuh dan berganti dengan rasa lapar yang nyata. Sementara itu, di kediaman Arga yang tenang, suasana sangat jauh berbeda. Arga sudah bersiap dengan setelan jas kerjanya yang sangat elegan.
Tidak ada lagi kesan pemulung atau orang gembel pada dirinya, yang ada hanyalah sosok pemimpin yang berwibawa. Namun, meskipun ia sudah kembali ke identitas aslinya, Arga tetap meminta Ibu Rahayu untuk menyiapkan sarapan sederhana seperti nasi uduk kesukaannya saat mereka masih hidup susah dulu. Reno duduk di samping Arga. Ia tampak jauh lebih tenang meskipun ada sedikit gurat kesedihan di matanya. Arga memberikan sebuah map baru kepada adiknya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Reno terpuruk karena kegagalan cintanya. Arga memberikan tanggung jawab kepada Reno untuk mengelola salah satu anak perusahaan Wijaya Group yang bergerak di bidang sosial, sebuah yayasan yang fokus membantu pendidikan anak-anak tidak mampu. Arga ingin Reno belajar bahwa kekayaan yang mereka miliki saat ini adalah amanah untuk membantu orang lain, bukan untuk merendahkan mereka. Reno menerima tugas itu dengan penuh tekad. Ia berjanji kepada Arga dan Ibu Rahayu bahwa ia tidak akan lagi menilai orang dari penampilan luarnya saja. Pelajaran pahit dari Siska telah mendewasakannya dalam sekejap. Di sisi lain, Arga juga memerintahkan asistennya untuk memantau pergerakan keluarga Pak Broto. Bukan karena ia ingin menyiksa mereka lebih jauh, namun Arga ingin memastikan bahwa mereka benar-benar merasakan hidup sebagai rakyat jelata agar mereka mengerti apa artinya perjuangan. Arga tahu bahwa Pak Broto sebenarnya memiliki keahlian bisnis yang baik, namun sifatnya yang terlalu memuja status sosial telah merusak segalanya. Kejutan lain muncul ketika siang harinya. Beberapa teman sosialitas Siska yang dulu sering menghina Arga datang ke rumah Siska. Namun, mereka datang bukan untuk menghibur, melainkan untuk mengambil kembali barang-barang atau tas bermerek yang dulu pernah mereka pinjamkan atau sekadar ingin melihat kejatuhan Siska secara langsung. Siska yang sedang mengemasi pakaiannya ke dalam kardus, persis seperti kardus yang dulu sering dikumpulkan Arga, merasa sangat terhina. Teman-temannya itu mencemooh Siska, menyebutnya sebagai calon pengantin gembel, dan menertawakan nasibnya yang kini tidak lebih baik dari seorang pembantu. Siska hanya bisa terdiam. Ia merasakan betapa perihnya setiap kata-kata tajam yang dulu juga sering ia lontarkan kepada orang lain. Inilah hukum tabur tuai yang harus ia jalani. Pak Broto akhirnya mengajak Siska untuk meninggalkan mensahn itu sebelum petugas keamanan benar-benar mengusir mereka ke jalanan. Mereka membawa beberapa tas berisi pakaian dan sisa barang yang tidak disita. Dengan sisa uang pemberian Arga, mereka menyewa sebuah kontrakan sempit di pemukiman padat penduduk, tempat di mana suara bising kendaraan dan aroma selokan menjadi teman sehari-hari. Siska yang terbiasa tidur di ruangan ber-AC dengan kasur empuk, kini harus tidur di atas kasur tipis di ruangan yang pengap. Ia menangis sepanjang malam, menyesali mulut berbisanya yang telah menghancurkan segalanya. Ia merindukan Reno, ia merindukan perhatian pria itu, namun ia sadar bahwa ia telah membuang permata demi mengejar ego yang kosong. Beberapa hari kemudian, Arga secara tidak sengaja melewati kawasan pemukiman tempat Siska tinggal saat ia sedang meninjau salah satu proyek pembangunan sekolah. Dari dalam mobil mewahnya yang jendelanya sedikit terbuka, Arga melihat Siska sedang berdiri di depan warung kecil, sedang menghitung koin untuk membeli mie instan. Penampilan Siska sangat berubah. Ia tidak lagi memakai gaun mewah, melainkan hanya daster murah dan sandal jepit yang dulu ia hina saat dipakai oleh Arga. Arga tidak berhenti untuk menyapa. Ia hanya menatap dari kejauhan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa kasihan di hati Arga sebagai manusia, namun ia tahu bahwa ini adalah proses pendewasaan yang harus dilewati Siska jika ia ingin menjadi manusia yang lebih baik. Di sisi lain, Reno mulai menjalankan tugasnya di yayasan dengan sangat baik. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk menemui keluarga-keluarga kurang mampu. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang ibu yang berjuang membiayai sekolah anaknya dengan berjualan sayur. Reno teringat pada Ibu Rahayu dan pengorbanan Arga di masa lalu. Ia memberikan bantuan dengan tulus tanpa mengharap pujian. Arga yang memantau perkembangan adiknya merasa sangat bangga. Ia melihat bahwa Reno sudah benar-benar pulih dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Arga menyadari bahwa rencananya untuk menyamar sebagai pemulung tidak hanya membongkar kebusukan Siska, tetapi juga telah menyelamatkan jati diri adiknya yang hampir hilang karena pergaulan elit yang dangkal. Namun, drama ini belum benar-benar berakhir. Siska yang mulai frustrasi dengan kemiskinannya mencoba melakukan satu tindakan nekat. Ia mendatangi kantor pusat Wijaya Group dengan penampilan yang sangat berantakan, mencoba menerobos masuk untuk menemui Arga. Ia berteriak di lobi kantor, mengklaim bahwa ia masih calon istri Reno dan memiliki hak untuk berbicara dengan pimpinan. Para karyawan dan petugas keamanan di kantor tersebut melihatnya dengan tatapan aneh dan penuh rasa jijik. Sebuah pembalikan posisi yang sangat ironis.
Siska yang dulu memerintahkan penjaga untuk menyeret Arga, kini ia sendirilah yang sedang diseret keluar oleh petugas keamanan kantor Arga karena dianggap mengganggu kenyamanan. Dari lantai atas, Arga melihat kejadian itu melalui layar CCTV. Ia hanya menggelengkan kepala pelan. Ia menelepon Reno dan memberitahu bahwa Siska datang ke kantor. Reno dengan tenang menjawab bahwa ia tidak ingin menemui Siska lagi, bukan karena benci, tapi karena ia sudah tidak memiliki rasa apapun pada wanita itu. Reno mengatakan pada Arga bahwa ia ingin fokus pada pekerjaannya dan ingin membahagiakan Ibu Rahayu. Arga menutup telepon dengan senyum puas. Ia tahu bahwa babak penderitaan Siska mungkin masih panjang, namun babak kebahagiaan keluarganya baru saja dimulai kembali dengan lembaran yang lebih bersih dan jujur. Kehidupan di gang sempit pemukiman padat penduduk benar-benar menguras sisa-sisa kewarasan Siska. Setiap pagi, ia tidak lagi dibangunkan oleh kicau burung di taman mansionnya, melainkan oleh suara bising motor yang melintas tepat di depan jendela kontrakannya dan teriakan para penjual sayur yang saling bersahutan. Siska duduk di atas lantai semen yang lembab, menatap tangannya yang kini mulai kasar karena harus mencuci pakaian sendiri tanpa bantuan mesin cuci atau pelayan. Air matanya terus mengalir setiap kali ia melihat bayangannya di cermin kecil yang retak. Kecantikannya yang dulu ia agung-agungkan seolah memudar seiring dengan hilangnya kemewahan yang menyelimutinya. Ia meratapi nasibnya, namun di dalam hatinya yang terdalam, ego Siska masih mencoba mencari pembenaran atas kegagalannya. Pak Broto sendiri kini sudah tidak memiliki semangat hidup. Mantan pengusaha besar itu menghabiskan waktunya dengan melamun di depan pintu kontrakan. Sesekali ia terbatuk-batuk karena debu jalanan yang masuk ke ruangan mereka yang sempit. Suatu sore, Pak Broto memanggil Siska dan mengatakan bahwa sisa uang pemberian Arga sudah hampir habis. Pak Broto meminta Siska untuk mulai mencari pekerjaan, apapun itu, demi menyambung hidup mereka. Siska terbelalak. Ia yang selama ini hanya tahu cara menghabiskan uang, kini diminta untuk memeras keringat. Dengan berat hati dan rasa malu yang masih menyelimuti, Siska mencoba melamar pekerjaan di beberapa butik mewah yang dulu sering ia datangi sebagai pelanggan VIP. Namun, kenyataan kembali menamparnya dengan keras. Para pemilik butik yang dulu menyambutnya dengan tundukan hormat kini justru menatapnya dengan pandangan sinis. Berita tentang kehancuran keluarga Broto dan bagaimana Siska menghina Tuan Muda Wijaya sudah menjadi rahasia umum di kalangan sosialita. Tidak ada satupun butik yang mau menerimanya, bahkan untuk posisi sebagai pelayan toko sekalipun. Mereka takut jika mempekerjakan Siska akan menyinggung perasaan keluarga Wijaya. Siska diusir dari satu toko ke toko lainnya dengan kalimat-kalimat yang pedas. Persis seperti cara Siska mengusir Arga di hari pertunangan itu. Ia kini merasakan betapa sakitnya pintu yang tertutup rapat dan pandangan mata yang merendahkan. Di tengah keputusasaannya, Siska berjalan kaki menyusuri trotoar, hingga langkahnya terhenti di depan sebuah gedung yayasan sosial yang tampak ramai. Tanpa ia sadari, gedung itu adalah kantor pusat yayasan yang dikelola oleh Reno. Siska melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung tersebut, dan jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat Reno turun dari mobil dengan setelan jas yang sangat berwibawa. Namun, Reno tidak sendiri. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan pakaian sederhana namun sangat anggun tampak sedang berbincang akrab dengannya. Wanita itu tampak membawakan beberapa berkas dan tersenyum tulus kepada Reno. Siska merasakan api cemburu yang membakar dadanya, namun ia juga merasa sangat kerdil. Ia menyadari bahwa wanita di samping Reno itu memiliki sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Ketulusan dan adab. Siska mencoba mendekat, bersembunyi di balik pilar gedung, hanya untuk melihat pria yang dulu sangat memujanya kini tampak jauh lebih bahagia tanpanya. Reno masuk ke dalam gedung tanpa menyadari keberadaan Siska. Di dalam sana, Reno sedang mempersiapkan acara santunan untuk para lansia dan pemulung. Ironisnya, Arga juga hadir di sana untuk memberikan dukungan. Arga melihat adiknya bekerja dengan penuh dedikasi dan merasa sangat bangga. Dalam percakapan singkat di ruang kerja, Reno sempat bertanya kepada Arga apakah mereka tidak terlalu kejam kepada keluarga Siska. Arga menatap adiknya dengan bijak dan mengatakan bahwa ini bukan tentang kekejaman, melainkan tentang sekolah kehidupan. Arga menjelaskan bahwa manusia yang tidak pernah merasakan pahitnya hidup di bawah tidak akan pernah bisa menghargai manisnya hidup di atas. Arga ingin memastikan bahwa Siska dan ayahnya benar-benar belajar tentang arti kemanusiaan dari nol. Kembali keluar gedung, Siska yang sudah tidak tahan lagi mencoba menerobos masuk saat para satpam sedang sibuk mengarahkan tamu. Ia berlari menuju lobi dan berteriak memanggil nama Reno. Suaranya yang melengking membuat suasana yang tenang menjadi ricuh.
Reno dan Arga yang sedang berjalan di koridor lantai 1 terhenti karena suara tersebut. Mereka melihat Siska yang kini tampak sangat menyedihkan dengan baju yang kusut dan rambut yang tidak tertata rapi. Siska bersujud di lantai lobi, mengabaikan tatapan mata puluhan orang yang ada di sana. Ia memohon kepada Reno untuk memberinya satu kesempatan lagi. Siska mengatakan bahwa ia rela menjadi pembantu di rumah Reno asalkan ia bisa kembali berada di sisi pria itu. Siska berjanji akan sujud di kaki Ibu Rahayu untuk menebus kesalahannya. Reno menatap Siska dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada lagi kemarahan, namun juga tidak ada lagi cinta di sana. Reno mengatakan kepada Siska bahwa segalanya sudah terlambat. Ia menjelaskan bahwa luka yang Siska goreskan pada hati Ibu Rahayu dan kakaknya tidak bisa hilang hanya dengan sebuah permohonan maaf yang didasari oleh penderitaan pribadi. Reno mengingatkan Siska bahwa dulu ia mencintai Siska apa adanya. Namun Siska hanya mencintai bayangan harta yang ia kira dimiliki oleh Reno sendirian. Reno kemudian mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya dan meletakkannya di lantai, tepat di depan Siska. Ia mengatakan bahwa uang itu bukan untuk membelinya kembali, melainkan sebagai sedekah terakhir karena Siska terlihat sangat kelaparan. Arga yang berdiri di belakang Reno hanya terdiam, memberikan ruang bagi adiknya untuk menyelesaikan masa lalunya. Siska melihat uang di lantai itu dan merasa harga dirinya benar-benar hancur berkeping-keping. Ia teringat bagaimana dulu ia mengejek hadiah Arga yang dibungkus koran, dan kini ia justru diberi uang sedekah di depan umum. Arga kemudian melangkah maju dan berkata kepada Siska bahwa jika ia ingin berubah, mulailah dengan bekerja jujur, bukan dengan mengejar-ngejar orang yang sudah ia lukiti. Arga memberitahu Siska bahwa ada sebuah panti asuhan yang sedang membutuhkan tenaga pembersih, dan jika Siska mau, ia bisa bekerja di sana untuk belajar bagaimana cara melayani orang lain dengan hati. Siska hanya bisa terdiam membatu saat Reno dan Arga berjalan pergi meninggalkannya. Petugas keamanan kemudian dengan sopan namun tegas meminta Siska untuk keluar dari gedung. Siska berjalan gontai meninggalkan tempat itu dengan sisa uang di tangannya. Sepanjang jalan pulang menuju kontrakannya, ia terus merenungkan kata-kata Arga. Di satu sisi, ia merasa sangat terhina, namun di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa kemiskinan yang ia alami sekarang adalah cermin dari kemiskinan hati yang ia miliki selama ini. Sesampainya di rumah, ia melihat ayahnya, Pak Broto, sedang duduk di lantai sambil memakan nasi bungkus yang sudah dingin. Pemandangan itu membuat hati Siska benar-benar hancur. Ia sadar bahwa kesombongannya tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan orang tua yang sangat menyayanginya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Siska tidak menangis karena meratapi hartanya yang hilang. Ia menangis karena menyadari betapa buruknya ia sebagai manusia selama ini. Ia melihat tangannya yang kasar dan teringat tangan Arga yang dulu ia sebut kotor. Ia menyadari bahwa tangan yang kotor karena bekerja jauh lebih mulia daripada mulut yang kotor karena menghina. Siska akhirnya mengambil sebuah keputusan besar. Ia akan mendatangi panti asuhan yang disebutkan Arga besok pagi. Bukan untuk mencari perhatian Arga atau Reno, melainkan untuk mulai mencari jati dirinya yang hilang. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Wijaya, Ibu Rahayu sedang mendoakan anak-anaknya agar selalu tetap rendah hati, meskipun dunia kini berada di genggaman mereka. Sinar matahari pagi yang menembus celah-celah atap seng kontrakan yang bocor menyinari wajah Siska yang tampak sangat lelah. Namun, pagi ini ada yang berbeda dari raut wajahnya. Tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap, yang tersisa hanyalah kepasrahan yang dalam. Siska bangkit dari kasur tipisnya. Ia mengenakan pakaian paling sederhana yang ia miliki, sebuah kemeja katun yang sudah agak pudar warnanya. Ia menatap ayahnya, Pak Broto, yang masih tertidur dengan napas yang terdengar berat. Dengan sisa keberanian yang ada, Siska melangkah keluar menuju panti asuhan yang pernah disebutkan oleh Arga. Ia tidak lagi naik taksi mewah, melainkan berjalan kaki cukup jauh lalu menyambung dengan angkutan umum yang berdesakan. Sesuatu yang dulu sangat ia jijikan namun kini harus ia jalani demi kelangsungan hidup. Sesampainya di panti asuhan kasih ibu, Siska berdiri terpaku di depan gerbang kayu yang sederhana. Ia melihat anak-anak kecil berlarian dengan tawa yang lepas meskipun hidup dalam keterbatasan. Hati Siska terasa teriris. Ia teringat betapa dulu ia sering menganggap anak-anak seperti mereka sebagai pengganggu pemandangan. Saat ia masuk dan bertemu dengan kepala panti, seorang wanita parubaya yang sangat lembut, Siska langsung menyatakan maksudnya untuk bekerja sebagai tenaga pembersih dan pengurus dapur. Kepala panti menatap Siska dengan penuh selidik. Ia tahu siapa Siska karena Arga memang telah memberikan pesan khusus. Siska tidak diberikan perlakuan istimewa.
Ia langsung diminta untuk membersihkan gudang belakang yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Tanpa membantah, Siska mulai mengikat rambutnya dan bekerja dengan tangan kosong. Sebuah pemandangan yang mustahil dibayangkan oleh siapapun yang mengenal Siska setahun yang lalu. Di tempat lain, kesibukan di kantor pusat Wijaya Group tampak semakin meningkat. Arga sedang meninjau laporan keuangan yayasan yang dikelola Reno. Ia tersenyum puas melihat perkembangan adiknya yang sangat pesat. Reno kini bukan lagi pemuda yang mudah goyah. Ia telah menjadi pria yang memiliki visi sosial yang kuat. Arga kemudian memanggil asistennya untuk menanyakan kabar dari panti asuhan. Sang asisten melaporkan bahwa Siska benar-benar datang dan mulai bekerja sebagai tukang bersih-bersih dengan upah harian yang sangat kecil. Arga hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin memberikan bantuan finansial lagi, karena ia tahu bahwa satu-satunya cara menyembuhkan penyakit kesombongan adalah dengan merasakan pahitnya menjadi pelayan. Arga ingin melihat apakah perubahan Siska hanya sekadar akting untuk mendapatkan kembali Reno, atau benar-benar sebuah transformasi jiwa. Minggu-minggu berlalu, dan Siska mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Tangannya yang dulu selalu memakai cat kuku mahal kini dipenuhi luka kecil dan kapalan akibat mencuci piring dan mengepel lantai setiap hari. Suatu sore, saat Siska sedang menyuapi seorang anak yatim piatu yang sedang sakit, ia tidak menyadari bahwa Ibu Rahayu sedang berkunjung ke panti tersebut untuk mengantarkan bantuan makanan. Ibu Rahayu berdiri di ambang pintu, memperhatikan Siska dari kejauhan. Ada rasa haru di hati Ibu Rahayu melihat wanita yang dulu menghinanya kini sedang dengan sabar mengusap kening seorang anak kecil yang kotor. Namun, Ibu Rahayu tetap diam. Ia tidak ingin kehadirannya membuat Siska merasa sedang dihakimi atau dipantau. Ibu Rahayu menyadari bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua, namun jalan menuju pertobatan memang selalu berliku. Namun, cobaan bagi Siska tidak berhenti di situ. Di kontrakannya, kondisi Pak Broto semakin memburuk. Pak Broto mengalami depresi berat dan mulai sering jatuh sakit karena tidak terbiasa dengan lingkungan yang kumuh. Siska harus membagi waktunya antara bekerja di panti dan merawat ayahnya yang kini sering marah-marah tanpa alasan. Suatu malam, Pak Broto berteriak pada Siska, memintanya untuk kembali menemui Reno dan mengemis agar kekayaan mereka dikembalikan. Pak Broto merasa tidak sanggup lagi hidup melarat. Siska hanya bisa menangis sambil memeluk lutut ayahnya. Ia mengatakan bahwa martabat mereka tidak bisa dikembalikan dengan cara mengemis harta, melainkan dengan memperbaiki diri. Untuk pertama kalinya, Siska yang angkuh justru menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana dibandingkan ayahnya sendiri. Kabar tentang kemelaratan keluarga Broto akhirnya sampai ke telinga para mantan kolega bisnis yang dulu merasa dirugikan oleh sifat sombong Siska. Beberapa dari mereka sengaja mendatangi kontrakan Siska bukan untuk membantu, melainkan untuk mengejek dan memotret kondisi mereka yang menyedihkan untuk disebarkan di grup-grup sosialita. Siska yang saat itu sedang menjemur pakaian di gang sempit harus menahan malu yang luar biasa saat teman-teman lamanya menertawakannya dari dalam mobil mereka yang mewah. Salah satu dari mereka bahkan melempar uang receh ke arah Siska sambil berkata bahwa itu adalah tips karena Siska sudah menjadi pembantu yang baik. Siska hanya terdiam. Ia mengambil uang receh itu satu persatu dengan air mata yang menetes. Lalu ia masukkan ke dalam kotak amal panti asuhan keesokan harinya. Ia belajar bahwa penghinaan yang ia terima adalah cerminan dari apa yang pernah ia lakukan dulu. Reno, yang kini sudah mulai membuka hatinya untuk wanita lain, seorang relawan yayasan yang tulus bernama Maya, suatu ketika harus menghadiri acara peresmian sayap baru di panti asuhan tempat Siska bekerja. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah sekian lama sejak kejadian di lobi kantor. Saat Reno sedang berkeliling melihat fasilitas panti, ia melihat seorang wanita dengan seragam pelayan sedang berlutut mengepel lantai selasar. Saat wanita itu mendongak untuk mengusap keringatnya, mata mereka bertemu. Siska sangat terkejut, namun ia segera menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menepi, untuk memberikan jalan kepada Reno dan para pejabat lainnya. Tidak ada teriakan memanggil nama, tidak ada permohonan maaf yang histeris. Siska hanya diam membisu dengan kepala tertunduk, menunjukkan rasa hormat yang tulus sebagai seorang pekerja. Reno berhenti sejenak, menatap punggung Siska yang kini tampak jauh lebih kecil dan rapuh. Ada sedikit getaran di hati Reno melihat kondisi mantan tunangannya itu, namun ia teringat pesan Arga tentang ketegasan. Reno tidak menyapa, ia tetap melanjutkan langkahnya bersama rombongan. Namun, dalam diamnya, Reno merasa bangga bahwa Siska akhirnya memilih jalan yang benar untuk menyambung hidup. Sesampainya di rumah, Reno menceritakan pertemuan itu kepada Arga dan Ibu Rahayu.
Ibu Rahayu memberikan restu jika suatu saat nanti Reno ingin memberikan bantuan secara anonim kepada keluarga Pak Broto. Namun Arga tetap pada pendiriannya bahwa bantuan harus diberikan lewat sistem kerja, bukan pemberian cuma-cuma yang bisa merusak proses belajar Siska. Malam harinya, Arga berdiri di balkon rumah mewahnya, menatap gemerlap lampu kota. Ia memikirkan bagaimana sebuah takdir bisa berubah begitu cepat hanya karena satu kalimat hinaan di sebuah pesta. Arga merasa tugasnya untuk mendidik adiknya dan memberikan pelajaran pada Siska sudah hampir selesai. Namun, ia tahu bahwa bab penutup dari drama ini haruslah sebuah akhir yang benar-benar bermakna, bukan sekadar pembalasan dendam yang kosong. Arga mulai merencanakan sesuatu untuk bab 10 nanti, sebuah keputusan akhir yang akan menentukan masa depan semua orang yang terlibat dalam lingkaran konflik ini. Ia ingin memastikan bahwa keadilan dan kasih sayang bisa berjalan beriringan. Siska, di sisi lain, duduk di depan kontrakannya sambil memandangi bintang. Ia merasa hatinya jauh lebih tenang sekarang meskipun tubuhnya sangat lelah. Ia tidak lagi bermimpi tentang gaun kristal atau pesta mewah. Ia hanya berharap esok hari ia masih memiliki kekuatan untuk bekerja dan membelikan obat untuk ayahnya. Di tengah kegelapan malam, Siska berbisik pada dirinya sendiri, berterima kasih kepada Arga dan Reno karena telah menghancurkan hidupnya yang palsu, sehingga ia bisa menemukan hidupnya yang nyata. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang menempel di tubuh, melainkan apa yang tumbuh di dalam jiwa. Bab terakhir sudah di depan mata, dan semua orang bersiap untuk menghadapi takdir yang sesungguhnya. Waktu terus bergulir, membawa perubahan yang tak terelakkan bagi setiap jiwa yang terlibat dalam drama ini. 6 bulan telah berlalu sejak Siska memutuskan untuk mengabdikan hidupnya sebagai pekerja kasar di panti asuhan. Pagi itu, langit tampak sangat cerah, namun suasana di kontrakan sempit Siska justru diselimuti keheningan yang menyesakkan. Pak Broto, yang kesehatannya terus merosot akibat penyesalan yang mendalam dan kondisi lingkungan yang buruk, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di pangkuan Siska. Di detik-detik terakhirnya, Pak Broto hanya sempat membisikkan satu kata kepada putrinya. Maaf. Siska menangis tanpa suara. Ia tidak lagi meratapi hilangnya harta, melainkan hilangnya sosok satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia kini benar-benar sendirian di dunia ini, tanpa kemewahan, tanpa pengawal, dan tanpa tunangan. Berita duka itu sampai ke telinga Arga melalui laporan asistennya. Arga terdiam sejenak, menatap keluar jendela kantornya yang menjulang tinggi. Meskipun ia telah menghancurkan bisnis Pak Broto, Arga bukanlah pria yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Arga segera menghubungi Reno dan Ibu Rahayu. Tanpa banyak bicara, Arga memutuskan bahwa mereka akan datang ke pemakaman tersebut sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi mantan rekan bisnis mereka. Saat iring-iringan mobil mewah Arga sampai di pemakaman umum yang sederhana, para tetangga di pemukiman kumuh itu terbelalak melihat sosok-sosok yang tampak sangat berwibawa turun dari mobil. Siska sedang berdiri di depan pusara ayahnya yang masih basah, mengenakan kerudung hitam sederhana yang sudah pudar warnanya. Bahunya berguncang karena isak tangis yang ia tahan agar tidak pecah. Reno melangkah maju terlebih dahulu. Ia berdiri di samping Siska dan menundukkan kepala untuk mendoakan almarhum Pak Broto. Siska menyadari kehadiran Reno, namun ia tidak berani mendongak. Ia merasa sangat malu jika harus menatap mata pria yang dulu pernah ia hina begitu rendah di depan umum. Namun, sebuah tangan lembut menyentuh pundaknya. Saat Siska menoleh, ia melihat Ibu Rahayu berdiri di sana dengan wajah yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Tidak ada sedikit pun sorot mata kebencian atau dendam di mata wanita tua itu. Ibu Rahayu kemudian memeluk Siska dengan erat, sebuah pelukan yang sudah lama tidak dirasakan Siska sejak hidupnya hancur. Ibu Rahayu berbisik bahwa kematian adalah akhir dari segala permusuhan, dan ia telah memaafkan segala perbuatan Siska di masa lalu. Arga kemudian melangkah mendekat. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Siska. Siska sempat ragu untuk menerimanya. Ia takut itu adalah uang penghinaan lagi. Namun, Arga menjelaskan dengan nada bicara yang sangat berwibawa namun tenang, bahwa amplop itu berisi sertifikat sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang asri dan modal untuk membuka usaha toko kue sederhana. Arga menegaskan bahwa ini bukanlah pemberian cuma-cuma, melainkan hasil dari penilaiannya selama 6 bulan terakhir. Arga melihat bahwa Siska benar-benar telah berubah menjadi manusia yang memiliki hati nurani dan mau bekerja keras. Arga mengatakan bahwa ayahnya sudah membayar semua kesalahannya, dan Siska tidak perlu menanggung beban itu selamanya. Arga ingin Siska memulai hidup baru dengan martabat yang benar, bukan martabat yang dibeli dengan kesombongan.
Siska jatuh bersujud di depan kaki Arga dan Ibu Rahayu. Air matanya mengalir deras membasahi tanah pemakaman. Ia meminta maaf berkali-kali atas segala kata-kata kasarnya dulu, atas teriakannya yang menyebut Arga sebagai gembel udik, dan atas penghinaannya pada Ibu Rahayu. Siska mengakui bahwa kehancuran hidupnya adalah anugerah terbesar dari Tuhan karena melalui penderitaan itulah, ia bisa menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Ia menolak sebagian besar modal usaha dari Arga. Ia hanya meminta izin untuk tetap bekerja di panti asuhan sebagai bentuk penebusan dosa selamanya. Siska menyadari bahwa kebahagiaan sejati baginya kini bukan lagi tentang pamer kekayaan, melainkan tentang bisa berguna bagi anak-anak yang tidak memiliki siapa-siapa. Reno menatap Siska dengan senyum tipis. Ia merasa lega karena beban masa lalunya kini benar-benar telah terangkat. Reno memberitahu Siska bahwa ia akan segera melangsungkan pernikahan dengan Maya, relawan yang selama ini mendampinginya. Siska tersenyum tulus. Ia memberikan restu dan doa terbaik bagi Reno. Tidak ada lagi rasa cemburu atau dengki. Siska benar-benar ikhlas melihat Reno bahagia dengan wanita yang jauh lebih baik darinya. Di momen itulah, semua dendam dan sakit hati di antara mereka seolah menguap terbawa angin. Arga, yang selama ini menjadi otak di balik segala pembalasan dendam ini, akhirnya merasakan kedamaian. Ia menyadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat musuh hancur, melainkan saat musuh berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, kehidupan baru dimulai bagi semua orang. Reno dan Maya menikah dalam sebuah acara yang sederhana namun sangat khidmat, dihadiri oleh anak-anak dari yayasan dan panti asuhan. Siska hadir di sana, bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai salah satu orang yang membantu menyiapkan hidangan di dapur dengan penuh sukacita. Ibu Rahayu kini sering berkunjung ke panti asuhan untuk sekadar mengobrol dengan Siska. Mereka menjadi teman baik yang saling menghormati. Arga sendiri tetap menjadi sosok misterius yang mengendalikan kerajaan bisnisnya. Namun ia kini lebih sering terlihat mengenakan pakaian sederhana saat berkunjung ke pasar-pasar tradisional untuk memantau ekonomi rakyat kecil. Ia tetap menjadi Tuan Muda Wijaya yang rendah hati. Kisah Gembel Udik yang dulu dihina dan diusir kini telah menjadi legenda di kota tersebut. Orang-orang belajar dari peristiwa itu bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Siska, yang kini memiliki toko kue kecil di depan panti asuhan, selalu memberikan kue gratis bagi setiap pemulung yang lewat di depan tokonya. Ia selalu teringat pada Arga setiap kali melihat karung-karung barang bekas itu. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang merasa terhina hanya karena kemiskinan mereka. Siska telah menemukan kekayaan yang tidak bisa disita oleh bank manapun, yaitu kekayaan hati dan kedamaian jiwa. Di akhir cerita, Arga berdiri di balkon rumahnya bersama Reno dan Ibu Rahayu, menatap matahari terbenam. Mereka menyadari bahwa harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Yang tetap abadi adalah kasih sayang keluarga dan bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia. Arga merangkul adiknya dan mencium tangan ibunya, bersyukur bahwa ujian besar itu telah membawa mereka pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Drama panjang itu pun berakhir dengan senyuman yang tulus dari semua pihak, meninggalkan pesan mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Pesan moral. Jangan pernah menilai kehormatan seseorang hanya dari apa yang ia kenakan, karena harta hanyalah titipan yang bisa hilang dalam sekejap, namun adab dan kebaikan hati adalah kekayaan sejati yang akan menjaga martabatmu selamanya. Terima kasih sahabatku sudah menonton hingga akhir bab 10 ini. Semoga cerita di channel Cerita Momo kali ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang kalian. Sampai jumpa di kisah-kisah seru lainnya. Kisah 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 seru lainnya.
Kisah seru lainnya. Kisah seru lainnya. Kisah seru lainnya. Kisah seru lainnya. Kisah seru lainnya. Kisah